3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihandri Langitano dengan NIM 225111086. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 8 Kupang. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Krisis budaya dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya disintegrasi sosial politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang sangat luas, mencakup berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keragaman ini mencerminkan kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan multikultural menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam rangka pemeliharaan kesatuan dan keutuhan bangsa melalui penghargaan dan pemahaman terhadap perbedaan. Namun implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran sosiologi di SMA menghargai berbagai tantangan kurikulum yang ada mungkin sepenuhnya mendukung integrasi prinsip-prinsip multikultural. Guru juga mungkin mengalami kesulitan dalam mengajar materi yang relevan dengan konteks keberagaman budaya siswa. Selain itu, ketersediaan sumber daya dalam bahan ajar yang mendukung pendidikan multikultural sebagai tali sering terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi multikultural dalam pembelajaran sosiologi di SMA. Penelitian ini juga akan mendefinisikan tentang hambatan yang dihadapi serta merumuskan strategi atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan multikultural. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, induktif, dan berwawasan multikultural. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana kesiapan perangkat pembelajaran guru sosiologi berkaitan materi pendidikan multikultural, bagaimana pemahaman guru sosiologi dalam materi pembelajaran multikultural. C. Tujuan peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk membawa siswa-siswi untuk sering menghargai sesama walaupun memiliki berbagai macam perbedaan. D. Manfaat peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, teoritis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Dapat menambah wawasan pengalaman langsung mengenai penerapan pendidikan multikultural. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Implementasi pembelajaran. Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Jadi implementasi di sini adalah penerapan yang berasal dari konsep atau teori yang ada kemudian dikembangkan di lapangan atau dilaksanakan. Implementasi pembelajaran yang efektif mendorong inovasi dalam metode pengajar dan strategi pembelajaran yang meningkatkan minat dan motivasi siswa.
B. Pendidikan multikultural. Secara sederhana dan umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh orang atau kelompok agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dalam artian mental. C. Pembelajaran multikultural. Pembelajaran multikultural adalah pendekatan dalam pendidikan yang menghargai, mengakui, mengintegrasikan keragaman budaya ke dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan, keadilan sosial, dan saling mengerti antar budaya di dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa membawa latar belakang budaya yang unik dan penting untuk merancang kurikulum, materi, metode pengajar, dan lingkungan belajar yang efisien terhadap keragaman tersebut. D. Pembelajaran sosiologi SMA. Pada hakikatnya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosiologi atau IPS, sosiologi merupakan ilmu yang berkaitan langsung dengan kegiatan manusia, kegiatan mereka berinteraksi sebagai makhluk sosial. Hal ini dipandang perlu karena sosiologi memberikan pengertian kepada peserta didik mengenai pola-pola dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat. Pembelajaran sosiologi di SMA adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengajaran tentang masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, dan dinamika sosial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah membantu siswa memahami bagaimana masyarakat berfungsi, mengenali peran individu dalam masyarakat, dan mengembangkan kemampuan analisis serta kritis terhadap fenomena sosial. Dalam pembelajaran ini, siswa diperkenalkan dengan berbagai teori sosiologi, konsep-konsep dasar seperti norma, nilai, status, dan peran, serta isu-isu sosial. Pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman fenomena kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran mencangkup konsep-konsep dasar, pendekatan metode, dan teknik analisis dalam mengkaji sebagai fenomena dan permasalahan yang ditemui dengan kehidupan nyata di masyarakat. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu lebih menekankan kepada realitas sosial, bagaimana sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan bersifat integratif untuk meneliti kondisi yang dialami. Penelitian ini berusaha memahami situasi sosial yang berada di SMA Negeri 8 Kupang. B. Tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Kupang. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu dilakukannya penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai awal bulan Juli 2024. C. Subjek peneliti. Subjek peneliti atau responden adalah orang yang dimana diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Bagaimana dijelaskan oleh Skik, subjek peneliti adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek peneliti merupakan informasi yang digali. Subjek peneliti yang diteliti yaitu guru sosiologi dan siswi SMA Negeri 8 Kupang. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Metode ini digunakan untuk menggali dan dengan cara mengamati terhadap objek penelitian secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui bagaimana implementasi pendidikan multikultural siswa dalam pembelajaran sosiologi dengan menggunakan panca indera seperti mata dan telinga.
Yang kedua, wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk wawancara langsung dengan responden yang berkaitan di dalam lapangan. Yang ketiga, dokumentasi memperoleh data yang diperlu oleh peneliti, dokumentasi yang ada, adapun dokumentasi peneliti, gambar proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan sosiologi, gedung sekolah, serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan responden. Yang keabsahan data, teknik menjamin keabsahan data digunakan yaitu menjamin data itu valid. Yang terakhir, teknik analisis data. Dalam analisis data, penulis menggunakan teori Cilegal dalam santai di mana dalam pengolahan data tentu saja seorang peneliti tidak bisa menerapkan teknik bagaimana dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, model analisis yang diterapkan mencakup 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu kumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan kesimpulan. Inilah hasil dari proposal saya. Sekian dan terima kasih.